Assalamualaikum anak-anak. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai menyelesaikan SPLTV menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Mari kalian lihat sistem persamaan linear berikut. Nah, kita akan menyelesaikan SPLTP ini dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Bisa dicatat dulu ya, ini sistem persamaan linear. 3 variabelnya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. X dikurang Y dikurang Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua, ini adalah persamaan ketiganya. Oke, selanjutnya mari kita selesaikan dengan metode substitusi dulu ya. Langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, yaitu yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, di sini Ibu telah pilih salah satu persamaan yang sederhana, yaitu persamaan ketiga. X dikurang Y dikurang Z sama dengan 0. Dan di sini Ibu nyatakan X sama dengan Y ditambah Z. Nah, karena ini persamaan baru ya, jadi Ibu tulis di sini adalah persamaan 4. Selanjutnya, kita baca lagi langkah yang kedua. Substitusikan X atau Y atau Z yang telah diperoleh pada langkah pertama. Nah, tadi pada langkah pertama kita perolehnya apa? Yaitu X. Persamaan yang menyatakan X sebagai Y ditambah X sama dengan Y ditambah Z, ya kan? Nah, terus setelah itu kita substitusikan X-nya ini tadi ke dalam dua persamaan lainnya. Nah, ke dalam dua persamaan lainnya. Berarti apa aja nih persamaan lainnya? Yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 ya? Iya, persamaan 1 dan 2. Oke, yuk kita substitusikan dulu nih. Ini Ibu substitusikan pertama persamaan 4 ini tadi ke persamaan 2. Persamaan 2-nya ialah 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Nah, kita masukkan nilai X-nya di sini. Ya, sudah bisa ya. Oke, selanjutnya karena ini dalam kurung, jadi kita kalikan silang. 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali Z, 2Z. Oke. Selanjutnya, masih ingat ya, kalau ada seperti ini, kita operasikan atau kita satukan dulu yang sejenis. 2Y dikurang Y, Y. 2Z ditambah Z, 3Z. Oke, jadi kita dapatkan lagi persamaan barunya. Y ditambah 3Z sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan 5. Selanjutnya, tadi sudah kita substitusikan ke persamaan 2. Sekarang kita substitusikan lagi ke persamaan satunya ya. Oke. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, ini persamaan satunya. Mari kita masukkan nilai X-nya tadi. X-nya ialah Y ditambah Z. Oke, ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Selanjutnya kita dapatkan Y ditambah Y, 2Y. Z ditambah Z, 2Z. Jadi di sini ada persamaan baru lagi. 2Y ditambah 2Z sama dengan 2. Nah, ini kedua persamaan tadi sudah kita substitusikan kan dengan nilai X. Dan kita dapatkan persamaan 5 dan 6 ini ialah merupakan SPLDV. Nih, lihat dibaca pada langkah kedua ya. Sehingga diperoleh SPLDV. Berarti benar ya, sudah ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi nih ke langkah yang keberapa? Ketiga. Yaitu selesaikan SPLDP yang telah diperoleh pada langkah kedua. Nah, kita selesaikan SPLDP-nya. Yaitu maksudnya kita cari nih nilai kedua variabelnya.
Ini variabel apa nih? Variabel Y dan Z ya. Nah, ayo kita cari yuk. Kemudian, nih, tadi ya, selesaikan SPLDP tersebut dengan metode substitusi. Oke, yang pertama, di sini Ibu pilih persamaan yang sederhananya, yaitu persamaan kelima ini. Y ditambah 3Z sama dengan negatif 1. Lalu Ibu nyatakan Y sama dengan negatif 1 dikurang 3Z. Nah, ini persamaan barunya. Ibu tulis yaitu persamaan 7. Oke, sekarang persamaan 7 ini Ibu substitusikan atau Ibu masukkan ke dalam persamaan 6. Nih, ke dalam persamaan 6 ini. 2Y ditambah 2Z sama dengan 2. Oke, kita masukkan nilai Y-nya. 2 dikali negatif 1 dikurang 3Z. Ditambah 2Z sama dengan 2. Selanjutnya, kita kalikan lagi. 2 dikali negatif 1, negatif 2. 2 dikali negatif 3Z, negatif 6Z. Ditambah 2Z sama dengan 2. Nah, sekarang negatif 6Z ditambah 2Z sama dengan, ini ya, ini kita hilangkan di sini, lalu dia berada di ruas kanan. Jadi untuk menghilangkan negatif 2 ini tadi, kita tambahkan dengan 2. Ya kan, negatif 2 ditambah 2, 0. Berarti kalau di sini ditambahkan dengan 2, di ruas kanannya juga kita tambahkan dengan 2. Jadi, negatif 6Z ditambah 2Z sama dengan 2 ditambah 2. Kemudian didapatkan negatif 6Z ditambah 2Z berapa? Iya, negatif 4Z. Jadi, negatif 4Z sama dengan 4. Selanjutnya, nah untuk kita kan ingin mencari nilai variabelnya kan ya. Jadi untuk kita hilangkan nih di ruas kiri ini negatif 4-nya, berarti kita harus apakan? Karena ini perkalian ya, negatif 4 dikali Z ya, berarti harus kita bagi. Benar. Negatif 4 dibagi negatif 4 sama dengan 1. Karena pada ruas kiri ini kita bagikan dengan negatif 4, maka di ruas kanan juga kita bagikan dengan negatif 4. Sehingga didapatkan Z sama dengan 4 dibagi negatif 4. Sampai sini paham? Paham ya? Karena kita sudah pernah pelajari ini juga waktu di SMP ya, mengenai SPLDP. Oke, selanjutnya kita dapatkan atau kita peroleh nilai Z-nya yaitu sama dengan negatif 1. Kemudian, dari Z sama dengan negatif 1 tadi itu, kita substitusikan lagi nih, atau kita masukkan lagi ke dalam persamaan ke-7. Nih, tadi kan kita peroleh nih persamaan barunya ke-7. Yuk kita masukkan. Y sama dengan negatif 1 dikurang 3Z. Y sama dengan negatif 1 dikurang 3. Z-nya berapa? Iya, negatif 1. Oke, sama dengan negatif 1 ditambah 3. Loh, kenapa ditambah 3, Bu? Karena ingat lagi ya, negatif 3 dikali negatif 1. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Ya, jadi negatif 1 ditambah 3 berapa? 2. Oke, nah sekarang sudah kita dapatkan nilai Z-nya sama dengan negatif 1, nilai Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya, baca lagi langkah berikutnya nih. Substitusikan dua nilai variabel yang telah diperoleh pada langkah ketiga tadi ke salah satu persamaan semula. Oke, persamaan semula tadi persamaan berapa? Ini. Persamaan ketiga ya. Yuk kita masukkan nih, berarti nilai Z sama dengan negatif 1, nilai Y sama dengan 2 tadi kita masukkan ke dalam persamaan 3. Tadi kita tulis persamaannya. X dikurang Y dikurang Z sama dengan 0. X dikurang Y-nya berapa? 2. Dikurang Z-nya berapa? Negatif 1. Ya, sama dengan 0. Kemudian kita operasikan. X dikurang, ayo berapa nih? Negatif 2 dikurang negatif 1. Hasilnya negatif 1. Jadi X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Kalau kalian lupa lagi bagaimana caranya ini, akan Ibu jelaskan nih. Lihat ya. X dikurang 1 sama dengan 0. Ingat kata Ibu tadi, karena kita ingin mencari variabelnya, atau ingin mencari nilai X-nya aja, berarti yang harus kita hilangkan atau eliminasi ialah negatif 1. Negatif 1 ini kita tambahkan dengan 1. Negatif 1 tambah 1 berapa? 0, ya kan? Apabila kita tambahkan dengan 1 atau positif 1 di sini, maka di ruas sebelah sini juga kita harus tambahkan 1 ya? Iya, sehingga di sini dapatnya X sama dengan 1.
Paham? Baik. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, nih, ditulis seperti ini ya, kurung kurawal, buka kurung, 1,2, negatif 1. Kurung, kurung kurawalnya. Nah, ingat, himpunan penyelesaiannya itu ialah X, Y, Z. Jadi kalian harus berurutan ya, menulisnya ya. X, Y, Z. Jadi di sini nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2 tadi ya diperoleh, dan nilai Z-nya ialah negatif 1. Oke, untuk penyelesaian menggunakan metode substitusi, sudah dapat dipahami? Bisa ya. Ini sudah Ibu tuliskan langkah-langkahnya. Silahkan kalian ingat saja ya, kalian catat langkah-langkahnya untuk mempermudah kalian nantinya dalam menyelesaikan SPLTP lainnya. Oke, selanjutnya kita kerjakan lagi nih menggunakan metode eliminasi. Nah, apa tadi eliminasi? Iya, eliminasi itu menghilangkan. Nih, langkah-langkahnya mari kita baca. Langkah-langkah persamaan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi yaitu: pertama, eliminasikan salah satu variabel X, Y, atau Z sehingga diperoleh SPLDP. Nah, sama. Nih, kita eliminasikan nih ya. Di sini Ibu pilih persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi, Ibu eliminasikan yang Z ya. Ibu eliminasikan variabel Z-nya. Berarti kita harus hilangkan nih variabel Z-nya. Oke. Pada persamaan 1 tadi, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Kelihatan kan ya? Akan Ibu perbesar. Nah, udah kelihatan ya. Mari dibaca. Persamaan satunya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Persamaan 2-nya, 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Nah, agar Z-nya ini hilang, kan ini positif ya. Di persamaan 2 juga positif, berarti kita apakan? Kita kurang, ya kan? Z dikurang Z kan hilang tuh, habis tuh, 0. Jadi, nggak ada, jadi kita kurangkan. Mari kita kurangkan semua persamaannya nih. X dikurang 2X berapa? Negatif X. Selanjutnya, Y dikurang negatif Y plus 2Y. Ya. Selanjutnya, Z dikurang Z, 0. Nggak usah kita tulis. Sama dengan 2 dikurang negatif 1 berapa? 3. Nah, ini kita dapatkan lagi persamaan barunya. Maka kita tulis di sini persamaan 4. Oke, selanjutnya kita eliminasikan lagi Z-nya pada persamaan 2 dan 3. Nah, yuk kita eliminasikan lagi nilai Z-nya. Sini, persamaan 2-nya. 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Persamaan 3-nya tadi, X dikurangi Y dikurang Z sama dengan 0. Karena di sini pada persamaan 2 Z-nya positif dan persamaan 3 Z-nya negatif, maka biar Z-nya ini hilang atau Z-nya ini tereliminasi, kita harus apakan? Kita harus tambahkan ya. Iya, karena kan positif ditambah negatif, habis hasilnya ya kan? Nah, oke, jadi kita operasikan ya. 2X ditambah X, 3X. Negatif Y ditambah negatif Y, negatif 2Y. Z ditambah negatif Z, 0. Habis ya, nggak usah kita tulis. Sama dengan negatif 1 ditambah 0, negatif 1. Nah, ini persamaan baru lagi. Maka kita tulis di sini persamaan ke-5. Iya, persamaan 5. Kemudian, Ibu perbesar lagi biar kelihatan. Nah, mantap sudah ya. Tadi kita peroleh ya persamaan 4 dan 5 itu ternyata, mari dilihat nih. Ada 2 variabel, persamaannya memiliki 2 variabel. Berarti itu adalah SPLDP. Iya, nah karena sudah SPLDP, coba kita lihat langkah kedua. Selesaikan SPLDP pada langkah pertama, sehingga diperoleh
nilai dua variabelnya. Nah, di sini tadi kita kan variabelnya apa nih? X dan Y ya. Nah, mari kita selesaikan nih SPLDP-nya sehingga kita peroleh dua nilai variabel tersebut. Yuk kita selesaikan. Nah, yang pertama, Ibu eliminasikan lagi karena kita akan pakai metode eliminasi. Jadi, kita eliminasi terus nih sampai akhir. Oke, kita eliminasikan Y pada persamaan 4 dan 5. Jadi, kita hilangkan nilai Y-nya nanti pada persamaan 4 dan 5. Mana nilai Y-nya? Nah, pada persamaan 4 ini ada positif 2Y dan persamaan 5 ini negatif 2Y. Positif dan negatif. Biar hilang, kita apakan? Iya, kita jumlahkan ya, kita tambahkan. Nah, ayo kita operasikan. Negatif X ditambah 3X sama dengan 2X. Positif 2Y ditambah negatif 2Y, 0. Habis ya, nggak usah kita tulis. Selanjutnya sama dengan 3. Nih, 3 ditambah negatif 1 berapa? 2. Jadi, 2X sama dengan 2. Nah, selanjutnya, X-nya sama dengan, nih, X-nya sama dengan 2 per 2, X-nya sama dengan 1. Nah, nilai X-nya setelah kita ketahui yaitu 1. Selanjutnya, kita eliminasikan lagi nilai X pada persamaan 4 dan 5 agar kita dapat mengetahui atau dapat memperoleh nilai variabel selanjutnya yaitu variabel Y. Oke. Nah, pada persamaan 4 ini kan tadi kita lihat nih persamaan 4 mana ini ya. Negatif X ditambah 2Y sama dengan 3. Nah, biar kita dapat mengeliminasikan atau si X ini tereliminasi, berarti kita harus apakan? Karena di sini kan negatif X ya. Sedangkan pada persamaan 5, 3X. Kan negatif X kita kurangkan atau kita jumlahkan dengan 3X tetap gak habis ya. Oleh karena itu, kita kalikan nih persamaan 4 ini dengan 3. Sehingga berubah menjadi, nih persamaan 4-nya ya, bisa dilihat ya. Kita kalikan dengan 3 nih, nak. Nah, jadinya 3 dikali negatif X berapa? Negatif 3X. Selanjutnya, 3 dikali 2Y berapa? 6Y, ya kan? 3 dikali 3, 9. Nah, jadi pada persamaan 4 ini, dia berubah menjadi negatif 3X ditambah 6Y sama dengan 9. Terus persamaan kelimanya tetap ya, 3X dikurang 2Y sama dengan negatif 1. Oke, mari kita jumlahkan nih. Ya kan di sini kan negatif ya, di sini positif. Berarti biar X-nya hilang atau X-nya tereliminasi, berarti kita harus jumlahkan. Negatif jumlahkan atau tambahkan maksud Ibu. Oke, negatif 3X ditambah 3X berapa? 0, nggak usah kita tulis ya. Sudah tereliminasi berarti. 6Y ditambah negatif 2Y, iya 4Y. Selanjutnya 9 ditambah negatif 1, 8. Nah, jadi 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 4. Y sama dengan 2. Nah, kita peroleh nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2. Selanjutnya gimana nih? Kita substitusikan ke persamaan awal tadi, yaitu persamaan 2. Sebentar ya. Ibu kecilkan dulu, biar kalian tidak pusing melihatnya. Oke, mana tadi? Nah, nih tadi kan sudah diperoleh nih langkah kedua sudah selesai kita ya. Kita sudah ketemu nilai X dan Y-nya nih, variabel X dan variabel Y. Selanjutnya langkah ketiga, ya Ibu belum membacakan ya angkanya ya. Oke, mari kita bacakan. Substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai variabel yang ketiga. Nah, jadi kita substitusikan nih ke persamaan 2. 2X. Jadi untuk mensubstitusikan ini, kan kita memilih salah satu persamaannya ya. Persamaan berapa aja pada persamaan atau pada SPLTP yang semula tadi bisa dimasukkan. Jadi ini Ibu pilih persamaan kedua. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. X-nya tadi sudah diketahui yaitu 1. Y-nya juga diketahui yaitu 2. Mari kita substitusikan atau kita masukkan nih nilai-nilai variabelnya tadi. 2 dikali X-nya 1 ya, terus ini. Terus dikurang Y-nya tadi 2.
Selanjutnya ditambah Z. Kan Z belum diketahui ya. Kita ingin mencari nilai Z-nya lagi. Sama dengan negatif 1. Oke, operasikan. 2 dikali 1, 2. Negatif 2 ditambah Z sama dengan 1. Jadi 2 dikurang 2 berapa? 0. Jadi sini Z sama dengan negatif 1. Dan kita peroleh, jadi himpunan penyelesaiannya adalah dengan kurung kurawal, terus buka kurung, ingat ya, urutannya X, Y, Z. Jadi kita tulis di sini 1, 2, negatif 1. Nah, tadi dengan cara metode apa yang pertama tadi? Eliminasi, substitusi ya. Kita perolehkan hasilnya sama nih. 1, 2, negatif 1. Terus dengan metode eliminasi yang ini juga sama diperolehnya, yaitu X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya negatif 1. Nah, mari kita coba lagi deh dengan metode campuran. Mari kita baca langkahnya. Langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran atau metode gabungan eliminasi dan substitusi. Yang pertama, dibuat 2 kelompok persamaan yang memungkinkan eliminasi 2 persamaan menjadi lebih mudah. Oke, sini kita ambil 2 persamaan agar memungkinkan eliminasinya itu mudah, gitu ya, dan sederhana. Nah, sini Ibu pilih, Ibu ingin mengeliminasikan variabel Z. Jadi, Ibu eliminasikan variabel Z-nya pada persamaan 1 dan 2. Ini Ibu pilih ya, persamaan 1 dan 2. Oke, ini satu kelompok. Kan tadi dipilihnya 2 kelompok ya. Jadi ini Ibu eliminasikan pertama, eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Selanjutnya Ibu eliminasikan lagi Z-nya pada persamaan 2 dan 3. Oke, mari yang pertama dulu nih. Persamaan satunya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Persamaan 2-nya, 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Z-nya ingin kita eliminasikan ya, ingat ya. Kan di sini pada persamaan 1 positif, pada persamaan 2 juga positif. Berarti harus kita apakan? Kita kurangkan ya. Oke, kita kurangkan nih persamaannya. X dikurang 2X, negatif X. Y dikurang negatif Y, ditambah atau plus 2Y. Selanjutnya Z dikurang Z, habis ya, sudah tereliminasi, nggak usah kita tulis. Selanjutnya 2 dikurang negatif 1, iya, 3. Nah, jadi ini persamaan baru kan ya, jadi kita tulis lagi di sini adalah persamaan 4. Oke, selanjutnya kita eliminasikan tadi Z pada persamaan 2 dan 3. Nih, persamaan 2-nya 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Persamaan 3-nya X dikurang Y dikurang Z sama dengan 0. Nah, karena di sini pada persamaan 2 Z-nya positif dan persamaan 3 Z-nya negatif, maka harus kita apakan? Dikurangkan atau ditambah? Iya, ditambah. Ya kan? Biar Z-nya ini tereliminasi. Oke, jadi 2X ditambah X berapa? 3X. Negatif Y ditambah negatif Y, negatif 2Y. Negatif 1 ditambah 0, negatif 1. Nah, ini kan Z-nya sudah hilang ya, tadi Z ditambah negatif Z, 0, nggak usah kita tulis. Nah, kita peroleh lagi nih persamaan barunya. Ialah 3X dikurang 2Y sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan ke-5 atau persamaan 5. Selanjutnya apa nih langkah kedua? Salah satu variabel dari masing-masing persamaan dieliminasikan. Salah satu variabel dari masing-masing persamaan. Oke, di sini kita eliminasikan persamaan 4. Nih, salah satu persamaan tadi kita dapatkan, yaitu persamaan 4 dan 5 ya. Kita eliminasikan persamaan 4-nya. Agar kita memperoleh salah satu variabelnya. Ibu pilih yang ini ya, variabel persamaan 4 ya. Negatif X ditambah 2Y sama dengan 3. Oke, selanjutnya. Ini Ibu lupa. Nah, di sini ada, kan kita eliminasikan ya. Nah, berarti di sini ada garis ya, sayang. Nah, di sini ada garis ya, pintar. Nah, jadinya kita ingin eliminasikan persamaan 4 dan 5. Negatif X
ditambah, nanti kalian tulisnya yang rapi ya, di sini ditambah negatif X ditambah 3X, berapa? 2X. Nah, jadi di sini Y-nya hilang ya, atau Y-nya tereliminasi. Jadi sini, nih, eliminasi Y berarti sini. Eliminasi Y. Nih, nanti kalian tulis yang rapi. Eliminasi Y pada persamaan 4 dan 5. Oke, selanjutnya nih. Negatif X ditambah 2Y sama dengan 3. 3X dikurang 2Y sama dengan 1. Jadinya 2X sama dengan 2. Ya kan nih? Negatif X ditambah 3X berapa? 2X, pinter. 2Y ditambah negatif 2Y, 0 ya, jadi nggak usah ditulis. Lalu nih, 3 ditambah negatif 1, yaitu 2. Selanjutnya, nih sudah diperoleh 2X ditambah 2, maka didapatkan X-nya sama dengan 1. Oke, lanjut. Setelah itu, nilai variabel yang diperoleh tadi disubstitusikan ke salah satu persamaan untuk memperoleh variabel yang lainnya. Nah, yuk kita substitusikan yuk. Tadi kan sudah didapat nih X sama dengan 1. Jadi kita substitusikan X sama dengan 1-nya ke persamaan 4. Nih persamaan 4-nya. Negatif X tambah 2Y sama dengan 3. Negatif 1, X-nya 1 kan ya. Jadi kita tulis negatif 1 ditambah 2Y sama dengan 3. Nah, ini Bu lupa lagi nulis garisnya. Astagfirullah. Nah, ini ditulis ya, dipintar ya, ditulis ya. Nah, nih biar berapa nih kalian operasikan? Oh, tidak, ini benar aja kan ya? Ya, ini disubstitusikan benar. Dimasukkan. Oke, lanjut ya. Dari mana tadi nih? Kita ulang. Substitusi X sama dengan 1. Berarti kita masukkan aja nih nilai X-nya, bukan kita eliminasi ya. Jadi ini benar aja, Ibu kurang garisnya ya. Jadi ini tinggal disubstitusikan atau tinggal dimasukkan nilai X-nya. Oke, kita hitung ya. Negatif 1 ditambah 2Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya 2Y sama dengan 3 ditambah 1. Ingat ya, kita ingin menghilangkan negatif 1-nya di sini. Maka kita tambahkan dengan 1. Apabila di ruas kirinya ini ditambah 1, maka di ruas kanan juga ikut ditambah 1. Nah, ini hilangkan ya, negatif 1 tambah 1, 0. Nggak usah kita tulis lagi ya. Sisanya 2Y sama dengan 3 ditambah 1. Jadi 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 bagi 2. Sama dengan 2. Oke, selanjutnya setelah itu kita peroleh sudah nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2. Sekarang kita substitusikan lagi nih nilai X dan Y-nya tadi ke persamaan ketiga atau persamaan semula. Nih. Jadi untuk memasukkan atau mencari nilai variabel yang terakhir, apapun itu variabelnya, misalnya X yang belum atau Y atau Z. Nah, jadi kalian tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilai dua variabel ini tadi ke dalam persamaan atau ke dalam soal sistem persamaan linearnya tadi. Ya, tinggal kalian pilih aja. Kalau di sini Ibu milihnya persamaan 3. X dikurang Y dikurang Z sama dengan 0. X-nya tadi berapa? 1. Y-nya tadi 2. Jadinya 1 dikurang 2 dikurang Z sama dengan 0. Negatif Z, ya kan ini negatif ya. Negatif Z sama dengan 0 dikurang 1 ditambah 2. Ingat, karena Ibu ingin tadi mencari nilai variabelnya aja, jadi 1 dan negatif 2 ini Ibu ingin hilangkan. Maka satunya kan positif. Apabila Ibu ingin hilangkan, berarti Ibu kurangkan dengan 1. Di sini Ibu tulis kurang 1, ya kan? Terus, negatif 2-nya ini kan biar hilang, berarti kita harus tambahkan dengan 2 ya. Ya, jadi Ibu tambahkan di sini 2. Nah, maka di sini hilang. Sudah, tinggal negatif Z aja. Nah, paham sampai sini anak-anak? Oke, sekarang lihat lagi nih. Negatif Z sama dengan 0 dikurang 1 ditambah 2. Negatif Z sama dengan 1. Nih, 0 dikurang 1 ditambah 2, hasilnya 1. Terus, karena ini negatif ya Z-nya,
Gimana biar negatifnya hilang, maka Ibu kalikan dengan negatif. Ingat ya, negatif dikali negatif kan positif hasilnya. Nah, jadi Ibu kalikan negatif. Apabila ruas kiri Ibu kalikan negatif, maka ruas kanannya juga Ibu kalikan negatif. Ingat ya, jadinya negatif dikali negatif Z, Z. Negatif dikali 1, negatif 1. Nah, di sini salah tulis lagi Ibu. Nah, negatif 1 ya anak-anak. Nah tuh, Z sama dengan negatif 1. Jadi HP di sini Ibu singkat ya, ialah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif dalam kurung kurawal, buka kurung 1,2, negatif 1. Nah, berarti dari ketiga cara atau 3 metode tadi, dengan SPLTP yang sama, yang ini SPLTP-nya, kita memperoleh himpunan penyelesaian yang sama juga. Nah, jadi tinggal kalian pilih aja nih apabila ada SPLTP ya, kalian ingin menyelesaikannya dengan metode substitusi boleh, dengan metode eliminasi boleh, dengan metode campuran boleh, sesuai dengan perintah soalnya. Baik, sampai sini apakah bisa dipahami anak-anak? Nah, menurut kalian dari ketiga metode tadi, yang mana nih yang menurut kalian paling mudah kalian gunakan atau kalian aplikasikan untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan untuk anak-anak siswa kelas 10 IPS MA Muhammadiyah 2 Al-Furqon yang Ibu ajar, jika kalian sudah menonton, harap tulis di kolom komentarnya sudah menonton. Seperti ini ya. Terus apabila kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu, ketik juga sudah paham. Apabila sudah menonton dan paham, tulislah sudah menonton dan paham. Oke, tinggalkan jejak ya sebelum mengerjakan latihan pada link Google Form yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.